Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Guru. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Baik anak-anak Pak Guru, kita berjumpa lagi dengan pelajaran PAI. Kali ini melanjutkan materi yang kemarin, yaitu fikih ya. Fikih menjelaskan tentang sholat jamaah dan qashar. Sholat jamaah kemarin sudah kita bahas ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sholat qashar. Sebelum melanjutkan materi, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan di dalam menerima pelajaran. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anak Pak Guru yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita akan belajar tentang sholat qashar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yaitu yang pertama, mudah-mudahan anak-anak Pak Guru paham tentang syarat, rukun, dan pelaksanaan sholat qashar. Yang kedua, anak-anak Pak Guru mengetahui apa saja yang menyebabkan sholat boleh diqashar. Dan yang ketiga, anak-anak Pak Guru mudah-mudahan mengerti dan paham, bisa mempraktekkan sholat qashar ketika pada saat tertentu ya. Contoh ketika di perjalanan. Baik anak-anak Pak Guru, apa yang dinamakan dengan sholat qashar? Iya, pintar. Ada anak Pak Guru yang menjawab bahwasanya sholat qashar itu adalah sholat yang diringkas ya. Qashar itu berasal dari kata qashiro, bahasa Arab yang artinya ringkas atau meringkas. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah sholat qashar itu adalah meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat dalam keadaan tertentu. Jadi tidak semua sholat bisa diqashar atau diringkas. Sholat yang bisa diringkas tertentu saja yang jumlahnya 4 rakaat ya. Berarti yang bisa diqashar adalah sholat duhur, sholat asar, sholat isya ya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak bisa diqashar ya. Masa sholat maghrib jadi 1,5 rakaat ya, tidak bisa. Atau sholat subuh sudah 2 rakaat ya, tidak bisa diringkas lagi menjadi 1 rakaat ya. Jadi yang dinamakan dengan sholat qashar adalah sholat yang diringkas, yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Namun ada syarat atau ketentuan, hal-hal yang menyebabkan sholat itu bisa diqashar. Lagi, sholat yang bisa diqashar adalah sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak bisa. Nah, syarat sah sholat qashar adalah yang pertama, kita melaksanakan perjalanan yang jauh. Minimal jarak perjalanan itu 80 km atau 80,64 km. 80 km lebih ya. Nah, itu boleh sholat itu ketika di perjalanan diqashar atau diringkas, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan yang dibolehkan, bukan perjalanan maksiat, bukan mau berbuat jahat ya.
Jadi perjalanan yang dibolehkan, mau berkunjung kepada orang tua, mau berkunjung kepada saudara, nah itu dibolehkan, ya, atau mau berziarah, mau umroh dan lain sebagainya, itu dibolehkan mengqashar sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, yang ketiga yang menjadikan sholat qashar ini sah, ya, yang termasuk dari syarat sah sholat qashar ini adalah harus sholat yang jumlahnya 4 rakaat, ya, tidak bisa jumlahnya kurang dari 4 rakaat, ya. Nah, yang keempat yang menjadi syarat sah sholat qashar itu adalah berniat mengqashar sholat atau meringkas sholat ketika takbiratul ihram, ya. Yang ketiga adalah niat meringkas sholat ketika melaksanakan takbiratul ihram. Yang terakhir, syarat sahnya sholat qashar adalah tidak bermakmum kepada orang yang sholat sempurna, ya, karena kita sholatnya qashar 2 rakaat, tidak boleh bermakmum kepada yang sholatnya 4 rakaat. Nah, lalu bagaimana tata cara atau pelaksanaan sholat qashar? Yang pertama adalah berniat, ya, niat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Bagaimana niatnya? Usolli fardhu dzuhri rakaataini qashron lillahi ta'ala kalau sholat duhur. Kalau sholat asar, usolli fardhul asri rakaataini qashron lillahi ta'ala. Kalau sholatnya sholat isya, usolli fardhul isya'i rakaataini qashron lillahi ta'ala. Nah, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat zuhur atau asar atau isya sebanyak 2 rakaat seperti biasa, ya, melaksanakan sholat 2 rakaat tanpa ada tahiyat awal, ya. Kemudian yang keempat adalah membaca salam dan selesailah sholat zuhur atau asar atau isya, ya, cukup dengan 2 rakaat karena sholatnya diqashar. Kemudian apa saja yang menyebabkan sholat ini bisa diqashar? Nah, itu yang pertama tadi adalah melakukan perjalanan jarak jauh, minimal jarak perjalanannya itu 80,64 km, ya. Nah, boleh melaksanakan sholat qashar kalau perjalanan jarak jauh minimal 80 km dan perjalanannya yang dilakukan adalah perjalanan yang dibolehkan, bukan perjalanan yang maksiat atau mau berbuat jahat. Nah, yang kedua yang menyebabkan sholat boleh diqashar adalah keadaan darurat, ya, keadaan darurat boleh melaksanakan sholat qashar. Kemudian yang ketiga, salah satu dibolehkannya sholat qashar itu adalah karena adanya hujan lebat. Nah, itu boleh melaksanakan jamak dan qashar kalau sekiranya ke masjidnya jauh, kemudian akan menimbulkan bahaya. Nah, yang keempat, ketika sakit. Nah, kemudian ketika apa lagi? Ketika dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan ketakutan. Nah, kemudian yang terakhir, dalam keadaan yang sangat penting atau keadaan yang sangat mendesak, ya, itu sebab-sebab dibolehkannya sholat qashar. Oke, terima kasih anak-anak Pak Guru sudah menyimak, mudah-mudahan paham. Sekali lagi, sholat qashar adalah meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Jadi sholatnya tertentu, hanya 3 waktu saja yang bisa diqashar. 1 sholat duhur, 2 sholat asar, 3 sholat isya. Terima kasih, mudah-mudahan anak-anak Pak Guru paham dengan materi kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.